Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sebelumnya saya sudah jelaskan tentang apa itu akuntansi dan digunakan oleh siapa saja usernya, kemudian user terdiri dari siapa saja, contoh penggunaan informasi laporan keuangan ini terhadap pengambilan keputusan seperti apa. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, saya kelas balik saja bahwa akuntansi itu adalah, saya ulangi terus ya, serangkaian kegiatan dasar yang meliputi pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian semua kejadian ekonomi ya yang diperlukan untuk pembuat keputusan dalam menyampaikan atas laporan keuangan atau atas informasi yang nantinya informasi itu dibutuhkan para pengguna untuk membuat keputusan. Oke, jadi apa yang identify, apa yang recording dan apa yang dikomunikasikan itu kejadian ekonomi atau economic event ya, yang berguna untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dipakai untuk pembuatan keputusan pihak-pihak internal dan eksternal. Oke, kuncinya hanya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Itu arti dari akuntansi itu sendiri. Sekarang saya akan membahas informasi yang dihasilkan oleh akuntansi, yaitu laporan keuangan ya, atau financial statement. Informasinya itu atau laporan keuangan itu terdiri dari 4, yaitu income statement atau biasa disebut laporan laba rugi ya, laporan laba rugi. Kemudian retained earning statement atau laporan laba ditahan. Kemudian statement of financial position ya, atau neraca, atau bahasa Indonesianya laporan posisi keuangan ya. Sudah jarang yang bilang neraca karena di IFRS disebutnya laporan posisi keuangan. Neraca ini di GAAP. Kemudian statement of cash flow, yaitu laporan arus kas. Nah, ini sudah jelas ya, kalau laporan laba rugi itu laporannya yang menyatakan labanya berapa, kemudian ruginya berapa dari satu perusahaan. Kemudian untuk neraca udah jelas laporan posisi keuangan. Jadi posisi aset yang dimiliki berapa, posisi hutang yang dimiliki ada berapa, dan posisi modal yang dimiliki ada berapa. Untuk statement of cash flow itu juga mungkin sudah jelas ya, bahwa arus kas. Kas yang keluar untuk pendanaan berapa, kas untuk operasional berapa ya, dan seterusnya. Nah, untuk laba ditahan atau return earning statement ini harus saya jelaskan karena mungkin yang basicnya bukan ilmu sosial ketika SMA mungkin agak biasa, agak common atau familiar, tapi untuk yang ilmu alam, return earning statement itu apa ya? Nah, kalau laba itu untung, kalau rugi itu udah tahu ya, udah biasa. Nah, kalau return earning itu apa? Laba ditahan. Laba itu untung yang dihasilkan perusahaan, itu namanya laba ya. Laba ditahan di sini maksudnya adalah laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Oke. Dividen itu apa? Oke, saya jelaskan lebih dulu. Dividen itu adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi satu perusahaan itu pemilik modalnya terdiri dari beberapa pemegang saham dan pemiliknya sendiri ya. Ownernya itu pemiliknya, kemudian investor itu pemegang saham ya, atau investor. Bisa perorangan atau perusahaan lain yang menanamkan modal di situ. Nah, jadi return earning statement ini adalah laba
yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi return earning ini adalah laba bersih, ya. Laba bersih dikurangi dividen. Nah, ini hasilnya adalah return earning. Misalnya return earning di akhir Desember, ya, 30 Desember 2020. Nah, return earning di akhir 30 Desember 2020 ini itu namanya laba ditahan, ya, return earningnya. Misal, ya, saya kasih contoh, ya. Contoh posisi return earning tanggal 1 bulan 1 2019 ini, maaf, ini 2019 saja, ya. 2019. Misalnya posisinya di sini ada 3.000, ya. 3.000. Kemudian laba bersih yang dihasilkan selama tahun 2019 setelah dikurangi pajak, ya. After tax, ya. Jadi perusahaan itu bayar pajak. Nah, labanya ini setelah dikurangi pajak, ya. Laba bersih selama 2019 setelah dikurangi pajak misalnya 5.000. Ini laba yang tidak dibagi ke pemegang saham. Posisi tanggal 1 bulan 1 2019 3.000. Laba bersih selama 2019 setelah pajak posisinya 5.000. Nah, dividen ini adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham tadi, ya. Ini sudah saya jelaskan. Ini bisa berupa saham, ya, saham preferen, ya, karena dividen itu dibagikan kepada investor. Bisa berupa saham preferen atau bisa juga berupa bisa berupa cash, ya, atau uang. Misalnya ini 200, kemudian ini 300, ya. Karena dibagikan maka berkurang 500. Ini pengurangan, dalam kurung ini pengurangan, ya. Nah, maka 3.000 ditambah 5.000, 8.000 dikurangi 500, maka 7.500. Oke. Posisi return earning statement tanggal 30 Desember 2019 itu senilai $7.800, $7.500. Nah, ini adalah maksud dari return earning statement. Jadi laba bersih, bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan atau bagian dari laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Oke, itu saja materi untuk laporan keuangan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.